Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Mata kuliah Psikologi Pendidikan di pertemuan keempat dengan pembahasan gejala psikis dalam pembelajaran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku pada manusia. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita juga memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Demikian juga kita akan lebih mudah memahami perilaku siswa jika kita memahami proses mental yang mendasari perilaku siswa tersebut. Mengingat pentingnya pemahaman tentang proses mental itu, maka pada pertemuan kali ini akan dijelaskan beberapa aktivitas atau proses mental yang umum terjadi pada manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Proses mental juga sering disebut dengan gejala jiwa atau gejala psikis. Dalam psikologi terdapat berbagai gejala-gejala yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Di antaranya yang akan kita bahas seperti penginderaan atau pengamatan, persepsi, memori, berpikir, sugesti, kelelahan, emosi, dan motivasi. Penginderaan atau pengamatan atau sensasi. Perilaku manusia diawali dengan adanya penginderaan atau sensasi. Penginderaan atau sensasi adalah proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia. Sedangkan pengamatan adalah proses mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan menggunakan alat indera. Kemampuan otak untuk menerjemahkan stimulus seorang anak satu dengan yang lain akan berbeda. Tidak semua stimulus dapat diindera. Begitupun pelajaran yang disampaikan oleh guru tidak semua bisa ditangkap oleh siswa, sehingga persepsi pun akan berlainan. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan belajar. Panca indera dimiliki oleh manusia maupun hewan. Namun, manusia dianugerahi akal yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Pada hakikatnya, ada banyak stimulus yang ada di sekitar manusia. Namun, tidak semua stimulus tersebut berhasil untuk diindera. Suatu stimulus akan berhasil untuk diindera karena memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ukuran stimulus yang cukup besar untuk diindera. Kedua, alat indera kita sehat. Dan yang ketiga, adanya perhatian manusia untuk mengamati stimulus di sekitarnya. Proses dalam pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, harus ada perhatian yang ditujukan kepada stimulus. Yang kedua, ada stimulus yang mengenai alat indera kita. Yang ketiga, ada alat indera yang menangkap stimulus. Yang keempat, ada urat syaraf yang membawa stimulus menuju ke otak. Dan yang kelima, ada otak yang menyadarinya. Pengamatan biasanya dideskripsikan menurut aspek pengaturan tertentu, supaya subjek dapat melakukan orientasi dengan baik. Aspek pengaturan tersebut diantaranya yang pertama, pengaturan menurut sudut pandang ruang. Arah suatu ruangan akan berpengaruh pada hasil pengamatan. Misalnya arah atas, bawah, samping kanan, samping kiri, jauh, dekat, dan sebagainya. Yang kedua, pengaturan menurut sudut pandang waktu. Menurut sudut pandang ini, pengamatan dideskripsikan seperti pada masa lalu, pada masa kini, pada masa yang akan datang, saat istirahat, saat bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, pengaturan menurut sudut pandang Gestalt. Menurut sudut pandang ini, dunia pengamatan atau objek yang kita amati memiliki arti jika dipandang sebagai kesatuan yang utuh. Misalnya, melihat sekolah harus dilihat sebagai sebuah bangunan yang utuh, bukan sekedar kumpulan dari batu bata, semen, genteng, dan sebagainya. Yang keempat, pengaturan menurut sudut pandang arti. Menurut sudut pandang ini, objek yang kita amati dideskripsikan berdasarkan artinya bagi kita. Jika tidak dilihat secara fisik, bangunan sekolah dengan kantor kecamatan atau rumah sakit mungkin relatif sama, tapi memiliki arti yang sangat berbeda.
Penginderaan meliputi penglihatan, pendengaran, pengecap, pembau, dan perabaan. Setelah stimulus masuk ke alat indera manusia, maka otak akan menerjemahkan stimulus tersebut. Kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus disebut dengan persepsi. Persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk ke dalam alat indera. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Individu dapat mengadakan persepsi jika ada objek, alat indera atau reseptor, dan perhatian. Contoh persepsi misalnya meja yang terasa kasar, yang artinya sebuah sensasi dari rabaan terhadap meja yang permukaannya kasar. Dari sudut pandang mana kita mengamati perilaku akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk. Persepsi yang ada pada seseorang akan mempengaruhi bagaimana perilaku orang tersebut. Secara umum, apabila kita mengamati seseorang dari depan, maka akan tampak kecantikannya. Tapi, jika yang diamati bagian belakang, maka kecantikan itu tidaklah tampak. Demikian pula, kapan kita mengamati juga akan memberikan hasil yang belum tentu sama. Dengan demikian, perbedaan sudut pandang pada pengamatan akan menghasilkan perbedaan persepsi. Persepsi manusia, baik berupa persepsi positif maupun persepsi negatif, akan mempengaruhi tindakan yang tampak. Tindakan positif biasanya akan muncul apabila kita mempersepsikan seseorang secara positif, dan sebaliknya. Tindakan negatif biasanya juga akan muncul apabila kita mempersepsikan seseorang dengan negatif. Sebagai contoh, ketika kita mempersepsi siswa A adalah siswa yang pandai, maka kita akan memperlakukan ia dan menghargainya, serta memberi kesempatan baginya untuk melakukan sesuatu. Dan sebaliknya, apabila kita menilai siswa B adalah siswa yang lambat belajar, maka kita akan memperlakukannya berbeda dengan siswa A. Dalam mengamati seorang anak, diperlukan kehati-hatian seorang pendidik dalam melihat dari sudut pandang apa pengamatan dilakukan. Berbagai penelitian menunjukkan kecenderungan manusia untuk mengamati orang lain dilihat dari sudut pandang negatif atau kekurangannya dibandingkan sudut pandang yang positif atau kelebihannya. Penemuan Jacksonville dalam The Porter tahun 1990 menunjukkan bahwa setiap hari rata-rata seorang anak mendapatkan 460 komentar negatif atau kritik dan hanya menerima 75 komentar positif atau kata-kata yang bersifat mendukung. Sebuah perbandingan yang kurang seimbang ini muncul karena sebagian besar seseorang lebih tertarik memperhatikan kekurangan anak dan cenderung mentolerir kelebihan atau perilaku positif anak. Salah satu akibat yang cukup serius dari perilaku ini adalah anak kurang dapat mengenal, menghargai, maupun mengembangkan sikap dan perilaku yang positif dan lebih peka dalam sikap dan perilaku negatif. Memori atau daya ingat. Memori merupakan simpanan informasi-informasi yang diperoleh dan diserap dari lingkungan yang kemudian diolah sesuai dengan individu yang bersangkutan. Memori juga merupakan suatu proses biologi, yaitu informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Pada dasarnya, memori adalah sesuatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup yang lainnya. Memori memberi manusia kemampuan mengingat masa lalu dan memperkirakan masa depan. Memori merupakan kumpulan reaksi elektrokimia yang rumit yang diaktifkan melalui berbagai ragam saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan syaraf yang sangat rumit dan unik di seluruh bagian otak. Memori yang sifatnya dinamis ini terus berubah dan berkembang sejalan dengan bertambahnya informasi yang disimpan. Kemampuan untuk memasukkan informasi sering disebut dengan encoding atau learning.
Kemampuan menyimpan informasi disebut dengan storage. Sedangkan kemampuan untuk memunculkan kembali disebut juga dengan retrieval. Terkait dengan upaya memunculkan kembali informasi yang sudah diterima dibedakan menjadi recall dan recognize. Recall merupakan upaya memunculkan kembali informasi yang sudah diterima tanpa diberikan stimulus yang membantu. Misalnya, siswa mengerjakan soal-soal esai atau menjawab pertanyaan lisian. Sedangkan recognize merupakan upaya memunculkan kembali informasi yang sudah diterima dengan diminta mengenali informasi yang tersedia. Misalnya, mengerjakan soal pilihan ganda, benar, salah, atau soal menjodohkan. Sifat ingatan tidak sama pada setiap orang. Oleh karena itu, sifat ingatan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ingatan yang mudah dan cepat. Orang yang memiliki daya ingat ini dengan cepat dan mudah menyimpan dan mendapatkan atau memunculkan kesan-kesan. Yang kedua, ingatan yang luas dan teguh. Yang ketiga, ingatan yang setia. Kesan yang telah diterima tidak berubah, tetap sebagaimana saat pertama ia menerima. Yang keempat, ingatan yang patuh. Artinya, semua kesan yang pernah masuk dapat dengan mudah diproduksi dengan lancar. Secara umum, usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan memori harus memenuhi 3 ketentuan. Yang pertama, proses memori bukan suatu usaha yang mudah. Mekanisme dalam proses mengingat sangat membantu makhluk hidup atau organisme dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Seseorang dikatakan belajar dari pengalaman karena ia mampu menggunakan berbagai informasi yang telah diterima pada masa lalu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya saat ini. Yang kedua, bahan-bahan yang akan diingat harus berhubungan. Memori sangat dibantu bila informasi yang dipelajari mempunyai kaitan dengan hal-hal yang sudah dikenal sebelumnya. Konteks dapat berupa peristiwa, tempat, nama, sesuatu, perasaan tertentu, dan sebagainya. Konteks ini memberikan retrieval cues atau karena itu mempermudah rekognisi. Yang ketiga, proses memori memerlukan organisasi. Informasi diorganisasi sedemikian rupa dan dihubungkan dengan hal-hal yang sudah dikenal, sehingga informasi yang kompleks mudah untuk diingat kembali. Macam-macam memori. Berkaitan dengan rentang waktu informasi bertahan dalam otak, memori dibedakan menjadi memori jangka pendek, memori kerja, dan memori jangka panjang. Yang pertama, memori jangka pendek. Memori jangka pendek disebut juga dengan immediate memory atau short term memory. Informasi dalam memori ini bertahan hanya beberapa detik. Rentang waktu informasi bertahan dalam memori sekitar 15-30 detik. Contoh memori ini adalah ketika kita menghafalkan nomor telepon atau nomor plat nomor. Setelah kita berhasil menghafalkan nomor tersebut dan menggunakannya, maka informasi tersebut cenderung dilupakan atau hilang. Meskipun demikian, jika informasi tersebut sangat berarti atau cenderung diulang, maka kemungkinan besar informasi tersebut bisa masuk memori kerja maupun memori jangka panjang. Kapasitas memori jangka pendek berkisar antara 7 digit. Rata-rata orang mampu menghafalkan nomor telepon antara 5-9 digit dan akan mengalami kesulitan jika menghafalkan lebih dari 9 digit. Dengan demikian, kemampuan otak kita cukup sulit untuk menyimpan informasi yang terlalu panjang atau lebih dari 9 digit. Salah satu upaya untuk mempermudah proses penyimpanan informasi adalah dengan menggolong-golongkan digit yang terlalu panjang. Misalnya digit 5, 7, 4, 7, 6, 8, 4, 6, 3.
digolongkan menjadi 3 digit, 574, 768, 463. 9 digit angka tersebut karena digolongkan bisa dikatakan menjadi 3 digit. Yang kedua, memori kerja atau working memory. Memori kerja dapat menyimpan informasi dari beberapa menit hingga beberapa jam dan memberi waktu yang cukup untuk secara sadar memproses, melakukan refleksi, dan melaksanakan suatu kegiatan berpikir. Informasi yang masuk dalam memori kerja juga memungkinkan masuk ke memori jangka panjang jika informasi itu bermakna dan sering diulang. Contoh memori ini adalah apabila siswa melakukan belajar dengan cara SKS, sistem kebut semalam. Informasi yang masuk dalam memori ini dapat bertahan cukup lama. Namun, karena informasi tersebut kadang tidak berarti bagi siswa, maka cenderung hilang apabila sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long-term memory merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi yang cenderung menetap atau permanen. Informasi dalam memori ini dapat bertahan dalam beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan seumur hidup. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyimpanan informasi jangka panjang adalah informasi yang berhubungan dengan keselamatan hidup. Yang kedua, informasi yang berhubungan dengan membangkitkan emosi, dan informasi yang masuk akal dan berarti. Lupa atau forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah dipelajari. Lupa juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Jadi, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Berpikir. Berpikir merupakan aktivitas kognitif manusia yang cukup kompleks. Berpikir melibatkan berbagai bentuk gejala jiwa seperti sensasi, persepsi, maupun memori. Berpikir biasanya terjadi pada orang yang mengalami masalah atau sedang dihadapkan pada masalah. Misalnya pada saat kehilangan uang atau mengerjakan soal-soal ujian. Aktivitas kognitif kita akan bekerja dan berusaha menemukan pemecahan masalah untuk menemukan uang yang hilang maupun menyelesaikan soal dengan benar. Para ahli mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan memecahkan masalah. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Solso, menyatakan bahwa berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Dalam proses berpikir, dihasilkan suatu pengetahuan baru yang merupakan transformasi informasi sebelumnya. Komponen berpikir. Yang pertama, berpikir merupakan aktivitas kognitif. Kedua, berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Ketiga, berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah. Berpikir pada dasarnya adalah proses psikologis dengan tahapan-tahapan berikut ini. Ada pembentukan pengertian, kemudian penjalinan pengertian-pengertian, dan penarikan kesimpulan. Berpikir otak kiri dan otak kanan. Hasil penelitian Roger Sperry pada tahun 1960 menunjukkan adanya dua hemisfer otak, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang masing-masing mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Karakteristik kerja otak kiri adalah hal-hal yang berurutan, dari detail ke global, membaca berdasarkan fonetik, kata-kata, simbol dan huruf, fokus pada internal, informasi yang faktual. Sedangkan karakteristik berpikir otak kanan bersifat acak, global ke detail, membaca menyeluruh, gambar dan grafik,
melihat dulu atau mengalami sesuatu. Belajar spontan dan alamiah, fokus pada eksternal. Kedua, belahan otak mengatur aktivitas mental yang berbeda. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda dalam proses belajar. Jika guru dalam mengajar senantiasa teratur menerangkan dari definisi hingga latihan soal, menjelaskan dari buku tiap halaman, mengerjakan soal dari buku terurut dari soal yang mudah hingga soal yang sulit, maka guru tersebut cenderung mengasah otak kiri anak dalam berpikir. Apabila guru mengajak anak-anak untuk belajar dari berbagai kasus di lapangan, mengamati berbagai fenomena di lapangan, kemudian dipelajari dari berbagai teori yang ada di buku, maka guru tersebut mengasah otak anak dalam berpikir. Dalam proses kerja otak manusia, stimulasi otak bagian kiri atau kanan saja akan kurang sempurna tanpa adanya rangsangan atau dorongan dari bagian lainnya. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, guru dianjurkan untuk dapat menstimulasi kedua belahan otak siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Berpikir kreatif. Kreativitas merupakan salah satu kemampuan mental yang unik kepada manusia. Kreativitas sering melibatkan kemampuan berpikir. Orang yang kreatif dalam berpikir mampu memandang sesuatu dari sudut pandang yang baru dan dapat menyelesaikan masalah yang berbeda dari orang pada umumnya. Kreativitas merupakan kemampuan mental yang khas pada manusia yang melahirkan pengungkapan yang unik, yang berbeda, orisinal, baru, indah, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna. Kreativitas juga dilihat sebagai kemampuan berpikir divergen untuk menjajaki berbagai macam jawaban dari suatu persoalan. Berpikir divergen merupakan kemampuan berpikir yang menyebar. Dalam berpikir divergen, orang dapat memandang suatu stimulus sebagaimana apa adanya orang biasa memandang stimulus tersebut. Tapi ia dapat melihat stimulus itu dari berbagai sudut pandang. Orang kreatif dapat memandang suatu barang dapat diciptakan menjadi berbagai fungsi. Misalnya, pena atau pensil dapat digunakan untuk penggaris, menggaruk, alat petunjuk, mengambil barang di lubang, dan fungsi lainnya yang tidak biasa dilakukan oleh orang. Fungsi pena yang tidak hanya sebatas pada alat tulis. Orang kreatif dalam berpikir berbeda dengan orang yang tidak kreatif. Berdasarkan berbagai definisi tentang kreativitas yang dikemukakan para ahli, Rhodes menyebutkan 4 ciri kreativitas sebagai 4P creativity atau 4P. Yang pertama, person, merupakan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapannya. Yang kedua, proses, yaitu kelancaran, fleksibilitas, dan orisinilitas dalam berpikir. Yang ketiga, place, merupakan situasi kehidupan dan lingkungan sosial yang memberi kemudahan dan dorongan untuk menampilkan tindakan kreatif. Dan yang keempat, product, diartikan sebagai kemampuan dalam menghasilkan karya yang baru dan orisinil dan bermakna bagi individu serta lingkungannya. Sugesti. Sugesti adalah pengaruh atas jiwa atau perbuatan seseorang, sehingga pikiran, perasaan, dan pikirannya terpengaruh. Dan dengan begitu, orang mengakui apa yang dikehendaki daripadanya. Cara untuk mensugesti diantaranya dengan membujuk, memuji, menakut-nakuti, menunjukkan kekurangan atau kelebihan. Kelelahan. Kelelahan adalah gejala berkurangnya manusia untuk melakukan sesuatu. Sebab-sebab terjadi kelelahan diantaranya disebabkan oleh pekerjaan jasmani, misalnya olahraga, atau kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan jiwa, misalnya memikirkan masalah yang sulit atau pelik. Hubungan kelelahan jasmani dan rohani, yaitu pekerjaan jasmani dapat menimbulkan kelelahan jasmani, juga dapat menimbulkan kelelahan rohani. Emosi atau perasaan. Emosi diartikan sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang atau jantung berdebar.
Emosi memberi warna pada perilaku manusia sehari-hari. Dengan emosi, manusia bisa merasakan senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan sebagainya. Emosi sering dikaitkan dengan motivasi. Emosi dimaknai sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Ada pula yang mengatakan emosi adalah suatu perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, atau takut terhadap sesuatu. Jenis-jenis emosi atau perasaan. Yang pertama, perasaan-perasaan jasmaniah. Jenis perasaan ini sering pula disebut dengan perasaan tingkat rendah yang terbagi menjadi perasaan sensoris dan perasaan vital. Perasaan sensoris yaitu perasaan yang berhubungan dengan stimulus terhadap indera seperti dingin, hangat, pahit, asam, dan sebagainya. Sedangkan perasaan vital adalah perasaan yang berhubungan dengan kondisi jasmani pada umumnya, seperti lelah, lesu, lemah, segar, sehat, dan sebagainya. Yang kedua, perasaan-perasaan rohaniah, sering disebut sebagai perasaan luhur atau tingkat tinggi, yang terdiri dari perasaan intelektual, perasaan kesusilaan atau etis, perasaan estetis atau keindahan, perasaan sosial atau kemasyarakatan, perasaan harga diri, dan perasaan ketuhanan atau religius. Perasaan intelektual yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah. Misalnya perasaan intelektual positif, seperti senang atau puas ketika berhasil. Atau perasaan intelektual negatif, seperti kecewa atau jengkel ketika gagal. Perasaan rohaniah yang kedua adalah perasaan kesusilaan atau etis, yaitu perasaan yang berhubungan dengan baik buruk atau norma. Misalnya, puas ketika mampu melakukan hal yang baik, atau menyesal ketika melakukan hal yang tidak baik. Yang ketiga, perasaan estetis atau keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan dan apresiasi tentang sesuatu yang indah atau tidak indah. Perasaan ini timbul jika seseorang mengamati sesuatu yang indah atau yang jelek. Yang indah menimbulkan perasaan positif, yang jelek menimbulkan perasaan yang negatif. Yang keempat, perasaan sosial atau kemasyarakatan, yaitu perasaan yang cenderung untuk mengikatkan diri dengan orang lain, misalnya perasaan cinta sesama manusia, rasa ingin bergaul, ingin menolong, rasa simpati atau setia kawan, dan sebagainya. Yang kelima, perasaan harga diri, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghargaan diri seseorang, seperti rasa senang, puas, dan bangga akibat adanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain atau sebaliknya. Dan yang terakhir, perasaan ketuhanan atau religius, yaitu perasaan yang berkaitan dengan kekuasaan dan eksistensi dari Tuhan. Motivasi. Motivasi merupakan akar dari bahasa Latin movere, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri seseorang. Lingkungan merupakan salah satu faktor dari luar yang dapat menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang untuk belajar. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. Motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar siswa.
Ciri perilaku anak yang bermotivasi tinggi diantaranya adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar yang sangat tinggi. Yang kedua, adanya perasaan dan keterlibatan afektif siswa yang tinggi dalam belajar. Dan yang ketiga, adanya upaya siswa untuk senantiasa memelihara atau menjaga agar senantiasa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Emosi berperan dalam membantu mempercepat dan memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga membantu proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Berbagai penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara emosi dan struktur otak manusia. Goleman dan kawan-kawan dalam The Porter tahun 2000 menyatakan bahwa tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf otak kurang dari yang dibutuhkan untuk merekatkan pelajaran dalam ingatan. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan dan negatif atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula dalam proses dan hasil belajar. Ketika otak menerima ancaman atau tekanan, kapasitas saraf untuk berpikir rasional mengecil. Otak dibajak secara emosional menjadi bertempur atau kabur dan beroperasi pada tingkat bertahan hidup. Otak tidak dapat mengakses secara maksimal. Fenomena tersebut dikenal dengan downshifting. Fenomena yang muncul pada saat kondisi emosi marah, sedih, ketakutan, dan suasana emosi lain membuat kita tertekan dan terancam. Ketika kita belajar dalam kondisi demikian, maka kemampuan belajarnya menjadi kurang maksimal karena adanya hambatan emosi. Hal ini dirasakan pada saat belajar karena dipaksa oleh guru atau orang tua, padahal kita sendiri tidak menyukai pelajaran tersebut. Maka biasanya yang kita lakukan hanyalah bertahan agar tidak mendapat amarah atau hukuman dari guru atau orang tua, meskipun kita sudah berusaha belajar. Sebaliknya, dengan tekanan positif atau suportif, otak akan terlibat secara emosional dan memungkinkan sel-sel saraf bekerja secara maksimal. Fenomena ini dikenal dengan eustress. Pada kondisi ini, otak terlibat secara emosional dan memungkinkan sel-sel saraf bekerja secara maksimal. Fenomena eustress ini muncul pada kondisi senang dan semangat dalam belajar, dan kondisi demikian akan membuat kita maksimal dalam belajar. Dalam kondisi senang, kita akan belajar lama dan lebih giat. Hasil belajar akan menjadi maksimal. Dengan demikian, suasana emosional positif perlu dibangun dalam proses pembelajaran. Suasana emosional juga mempengaruhi memori atau ikatan dalam menerima dan memunculkan kembali informasi yang sudah dipelajari. Dalam The Porter menyatakan bahwa perangsangan pada amigdala lebih kuat mematrikan kejadian dengan perangsangan emosional dalam memori. Semakin kuat rangsangan amigdala, maka semakin kuat pula pematrian. Tingkah laku motivasi dapat dirumuskan sebagai tingkah laku yang dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian suatu tujuan agar suatu kebutuhan terpenuhi dan suatu kehendak terpuaskan. Rumusan tersebut digambarkan pada diagram yang ada pada layar. Teori kebutuhan Maslow. Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, di antaranya kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan itu juga ikut berbeda. Kebutuhan manusia menurut Maslow bisa dilihat dari gambar. Setelah unsur kebutuhan, unsur kedua dari lingkaran motivasi adalah dorongan atau tingkah laku.
Dorongan atau tingkah laku adalah kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian tujuan atau tingkah laku yang dipergunakan sebagai cara atau alat agar suatu tujuan bisa tercapai. Sedangkan unsur ketiga dari lingkaran motivasi adalah tujuan yang berfungsi untuk memotivasi tingkah laku. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dalam mengarahkan perilaku. Tujuan juga menentukan seberapa aktif individu dalam bertingkah laku. Sebab selain ditentukan oleh motif dasar, tingkah laku juga ditentukan oleh keadaan dari tujuan. Jika tujuannya menarik, individu akan lebih aktif dalam bertingkah laku. Jenis motivasi ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri, untuk tujuan itu sendiri. Motivasi ini didasarkan pada sebuah nilai dari kegiatan yang dilakukan tanpa melihat penghargaan dari luar. Misalkan seorang murid ingin belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang akan diujikan itu. Ada dua jenis motivasi intrinsik. Yang pertama, determinasi diri. Dalam pandangan determinasi diri, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena imbalan eksternal. Di sini motivasi internal dan minat intrinsik dalam tugas sekolah naik apabila murid punya pilihan dan peluang untuk mengambil tanggung jawab personal atas pembelajaran mereka. Jenis kedua dari motivasi intrinsik adalah pilihan personal. Pengalaman optimal ini berupa perasaan senang dan bahagia yang besar. Pengalaman optimal ini banyak terjadi ketika orang merasa mampu, menguasai, dan berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu aktivitas. Pengalaman optimal ini terjadi ketika individu terlibat dalam tantangan yang mereka anggap tidak terlalu sulit, tapi juga tidak terlalu mudah. Motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain atau cara untuk mencapai tujuannya dari ada tujuan yang lain. Motivasi ekstrinsik ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan atau reward dan hukuman. Imbalan eksternal dapat berguna untuk mengubah perilaku. Fungsi imbalan adalah sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas di mana tujuannya adalah mengontrol perilaku murid. Contohnya, guru memberi reward permen kalau murid bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Tapi tentu kita juga menginginkan motivasi siswa adalah motivasi yang memang berasal dari dirinya sendiri atau dari intrinsik. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan hadiah yang mengandung informasi tentang kemampuan murid sehingga motivasi intrinsik dapat meningkat. Karena dengan memberikan pujian dapat juga meningkatkan perasaan bahwa diri mereka kompeten. Motivasi memiliki kedudukan yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Munculnya motivasi tidak semata-mata dari diri siswa sendiri, tapi guru harus melibatkan diri untuk memotivasi belajar siswa. Adanya motivasi akan memberikan semangat sehingga siswa akan mengetahui arah belajarnya. Motivasi belajar dapat muncul apabila siswa memiliki keinginan untuk belajar. Oleh karena itu, motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik harus ada pada diri siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dapat tercapai secara optimal. Dengan selesainya pembahasan mengenai gejala psikis dalam pembelajaran ini, diharapkan seorang guru dapat mengantisipasi atau melakukan terapi yang tepat ketika ada peserta didik yang mengalami gangguan psikis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.